karena insiden bengkok dan gue lepas. Ah deh, merah lagi cuy. Ah depan, aduh bapak ngeremnya di mana aja sih bapak. Jadi gue bakalan kasih rekomendasi buat temen-temen yang mau ngotak-ngatik Soul GT 125, Mio M3, Mio Z, dan mesin 125 Yamaha yang lainnya. 125 Blue Core loh ya. Sisanya gue biarkan standar. Wih, Fiat. Kiu. Speeding dulu dikit. What up fellas? Balik lagi sama gua di jalanan kota Bandung. Wah, hari ini Soekarno-Hatta udah mulai amat sangat macet. Udah balik lagi ke normal. Seperti yang biasa terjadi di jam-jam nanggung, jam masuk kerja, dan jam pulang kerja. Kalau jam pulang tuh biasanya macetnya di arah sebelah sana. Kalau jam segini biasanya macetnya sebelah sini. Dan ya alhamdulillah sudah berjalan sebagaimana biasanya, meskipun sebetulnya harusnya belum boleh. Oke, kayak video gua yang kemarin, yang ini nih, gua ngebahas kan soal plus minus motor ini setelah gua 5 tahun gua pakai. Nah, buat video sekarang kayak janji gua yang kemarin, mohon maaf yang merasa tertipu. Gue bakalan bahas part apa aja yang udah pernah gue ganti di motor ini. Stay tune on my video. Anjay macetnya ampun. Ya ini dia barang-barang yang pernah gue ganti di motor ini. Yang pertama oli. Ya iya lanjut siapa yang nggak ganti oli coba, ngaco. Part yang pertama yang sering gue ganti ya kayak biasa sih, kampas rem depan belakang itu sudah lumrah. Busi, kampas otomatis atau kampas ganda, roller CVT, filter udara udah pernah gue ganti berapa kali ya, lupa gue nggak ngitung filter udara. Terus belt CVT dan masih banyak lagi. Gue jelasin satu-satu aja ya biar gue juga terperinci menjelaskannya. Ya, part yang pertama gue ganti di motor ini dari pas awal beli baru adalah jalur stang, bar end. Bar endnya gue pakai ini, pakai handguard. Sebetulnya ini kiri kanan, cuma yang kiri waktu itu karena insiden bengkok dan gue lepas. Tapi serius loh, kalau misalkan beli barang-barang yang bahannya CNC itu jangan asal-asalan. Gue pakai itu dan waktu itu pas insiden dia nggak patah, dia cuma bengkok. Dan akhirnya gue lepas aja karena akhirnya gue pakai yang kanan doang. Terus deh merah lagi cuy. Terus slider depan, aduh bapak ngeremnya di mana aja sih bapak. Slider depan, slider as roda juga gua pasang yang sensi juga. Kenapa gue pakai itu? Sebetulnya gue bukannya mau gaya-gayaan doang sih, memang ada fungsinya. Ya buktinya pas kemarin jatuh tetap ngelindungi, body gue nggak kenapa-napa banget sih. Ya ada sih dikit, cuma nggak begitu parah kalau misalkan sampai gue nggak pakai. Jadi yang gue ganti itu gara-gara insiden itu tuh lagi shield depan sebelah kiri batok lampu, nggak ada lampunya sih. Handle cover, handle rem belakang itu gue ganti semua. Terus ada part yang gue ganti lagi, itu part-part body. Jujur gue lebay. Asli gue lebay anjir. Masa spakbor depan lecet doang, dikit doang gue ganti. Ya spakbor depan gue udah ganti 2 kali dan ada 1 cadangan di rumah. Spakbor belakang udah pernah gue ganti sekali. Undercowl depan gue ganti sekali. Itu semua gara-gara lecet-lecet dikit doang pas zamanan motor ini masih baru-baru. Lebay sih anjir. Tapi emang gue selalu begitu. Dan sampai sekarang pun gue masih punya stok cover handle di bagian depannya yang sini. Terus gue punya spakbor belakang sama spakbor depan. Semua aja di stok anjir. Nah kalau part-part yang gue upgrade ini nih yang seru. Gue cuman main CVT doang sih.
Jadi gua bakalan kasih rekomendasi buat temen-temen yang mau ngotak-ngatik Soul GT 125, Mio M3, Mio Z, dan mesin 125 Yamaha yang lainnya. 125 Blue Core loh ya, yang udah plug sama semua. Nah, part-part CVT ini nih yang lumayan menunjang performa. Kalau motor 125 Blue Core kalian nggak ada tarikan awalnya. Sebetulnya tarikan awal motor ini udah cukup enak, cuma masalahnya gue naikin ukuran ban. Ya, itulah resikonya. Mau kalian ningkatin performa di tikungan, berarti kalian mesti upgrade performa di putaran bawah, tapi ya mengorbankan putaran atasnya, top speednya. Semua juga ada konsekuensinya sih. Mau ngejar atas ya bawahnya kurang, mau ngejar bawah atasnya yang kurang. Ya udahlah, ini gue ngejar performa bawahnya buat stop and go biar motor gue nggak terlalu boros juga sebetulnya. Karena kalau misalkan buat tarikan bawahnya kurang, motor kita tuh akan butuh RPM lebih tinggi. Nah, kalau butuh RPM lebih tinggi, otomatis si semprotan injektor juga bakal lebih kenceng. Nah, bensin pasti lebih boros. Makanya gua upgrade sedikit biar lebih enak. Kampas otomatis gua pakai punyanya Daytona yang karbon, terus beltnya pakai TDR yang stainless. Nah, itu juga high durability. Terus gua pakai roller punya BRT yang Black Diamond. Sisanya gue biarkan standar karena buat gue udah cukup sih, nggak berlebihan nggak kurang, cukupan lah. Nah, buat menunjang performa dari CVT-nya gue upgrade juga nih. Nggak upgrade sih sebenarnya, memang karena busi motor ini kan suka bermasalah tuh. Nah, gue akhirnya ganti businya pakai TDR yang balistik twin iridium, jadi motornya lebih enteng. Terus gue juga nambahin magnet ferrit, entah berfungsi atau enggak. Soalnya dari dulu motor gue pada pakai itu semua dan enak-enak aja sih. Wih, Fiat. Hiu. Nah, buat detailnya kenapa gue pakai kampas punya Daytona, karena bahannya karbon jadi gripnya bakalan lebih sempurna dan ngurangin power loss dari torsi mesin ke roda. Terus buat roller gue pakai rollernya BRT yang Black Diamond. Nah, kenapa gue pilih rollernya BRT ini? Jadi si roller BRT ini kalau misalkan kena panas dia bakalan ngeluarin minyak, dan minyaknya itu bakalan bikin rollernya lebih licin di rumah roller. Karena kalau misalkan panas, nah gini nih prinsip kerjanya roller. Kalau misalkan dia panas, otomatis si gerakan naik turunnya si roller itu bakalan lebih lambat. Kalau lebih lambat, bukaan pulinya pun lebih lambat. Jadi tarikannya bakalan lebih lambat juga, karena kalau puli ngebukanya telat, otomatis tarikannya bakalan telat. Beda kalau misalkan rollernya kelemparnya cepet, puli pasti ngebukanya lebih cepet, tarikannya lebih instan. Nah, itulah yang diatasin sama si BRT Black Diamond ini. Jadi dia langsung ngebukanya lebih cepat karena dia licin. Jadi bukaan pulinya lebih cepat karena roller kelempar lebih cepat. Nah, itu semua berkat minyak yang dihasilin sama si Black Diamond ini. Kalau pakai roller biasa dia makin panas malah makin seret. Gitu. Nah, yang selanjutnya kenapa gue pakai belt CVT punya TDR? Karena ini diklaim stainless steel mesh or something yang high durability. Gue lebih suka part yang high durability daripada part yang racing, karena high durability bisa jadi racing, tapi racing nggak bisa jadi high durability. Jadi gue pakai beltnya TDR yang klaimnya bakalan tahan lebih lama dibanding belt orisinilnya. Untuk busi gue pakai businya TDR yang balistik, dia twin spark iridium. Apinya memang kelihatan sih, si percikan-percikan listriknya tuh lebih stabil dan lebih kefokus di satu titik. Tapi katanya, kata temen gue kemarin suruh nyobain yang mereknya Breeze, tapi gue belum nemu nih yang Breeze yang buat motor ini. Katanya lebih enak sih. Ini juga sebetulnya udah cukup kalau buat daily. Nah, terus yang udah pernah gue ganti ban, gue pakai FDR
Depan ukuran 90/80 ring 14, belakang ukuran 110/80 ring 14. Nah, yang jadi masalah itu sebetulnya ban belakang. Kalau misalkan dipakai boncengan dan agak nanjak aja sedikit, dia pasti kena spakbor belakang bentuk. Dan akhirnya ini udah kebentuk lengkungannya. Jadi rencananya gue mau kecilin lagi ke 100/80 karena udah ada lekukannya. Tadinya orsinil motor ini tuh depan 80/80 ring 14, belakang 100/70, makanya lebih pendek yang belakang, lebih ceper. Nah ini gua ratain depan belakang gitu ya. Kira-kira itu deh gambarannya part-part yang udah gua ganti dan apa aja yang gua upgrade di motor ini. Semoga buat teman-teman bisa informatif dan bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video gua, karena gua mau speeding dulu dikit. Semoga video gue bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan see you on my next video. Bye bye.